Pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada, Anda masih bersama kami tim Lintas Nunukan Pagi edisi hari ini di hari Minggu 10 Juli 2022 dan hari ini juga tepatnya 10 Zulhijjah yang bertepatan dengan Idul Adha. Pendengar, selamat Hari Raya Idul Adha untuk kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan lanjutkan kebersamaan kita dalam program obrolan khusus Idul Adha 1443 Hijriah 2022 Masehi, di mana topik yang akan kami hadirkan untuk Anda adalah pengertian dan kewajiban seorang muslim di Idul Adha. Bersama narasumber kami ada Pak Ustadz Eko Nani. Baik, dan untuk Anda pendengar, untuk obrolan khusus kali ini ya, nanti setelah pencerahan dari Ustadz Eko Nani, kita juga akan ngobrol santai ini terkait Idul Adha, seperti apa suasana Idul Adha mungkin, ataupun ada yang ingin Anda tanyakan masih dalam lingkup Idul Adha ya, perayaan Idul Adha ingin Anda sampaikan, tanyakan kepada narasumber kami. Silakan untuk di sambungan SMS, WhatsApp, bisa juga langsung di telepon 0822 56199890, atau untuk Anda yang saat ini sedang tonton kami secara langsung di live Facebook LPPRRI Nunukan, Anda bisa meninggalkan pertanyaan yang ingin Anda sampaikan di kolom komentar kami. Baik, langsung saja kami silakan Pak Ustadz Eko Nani. Sebelumnya kita sapa dulu nih, karena hari ini juga di hari Idul Adha ya, seperti apa mungkin di Idul Adhanya Pak Ustadz Eko Nani ini dalam menyambut Lebaran Idul Adha kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini momennya Lebaran Idul Adha nih untuk semua umat muslim di dunia. Nah, kalau Pak Ustadz Eko sendiri nih, seperti apa merayakan Idul Adha bersama keluarga? Yang pasti kita semua karena hari libur, nikmati liburan pertama sama keluarga. Baik, baik. Kesibukannya apa nih Pak Ustadz? Kalau di Idul Adha ada biasanya seperti itu. Ini ngisi waktu dengan keluarga aja khususnya. Termasuk anak saya, istri saya bawa ke sini. Baik, tidak pulang kampung nih Pak Ustadz. Kayaknya sudah itu, jadwalnya ya. Baik Pak Ustadz, terkait topik kita, pengertian dan kewajiban seorang muslim di Idul Adha, mungkin bisa diberikan pencerahan terlebih dahulu kepada pendengar kita. Silakan Pak Ustadz Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia yang insyaallah sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita bersyukur hari ini kalau kita masih diberikan umur yang panjang sehingga bisa menikmati salah satu di antara hari raya dalam Islam, yaitu Hari Raya Idul Adha. Mudah-mudahan yang paling penting dari setiap umur yang diberikan oleh Allah, kita isi dengan kebaikan dan terus ada peningkatan kualitas kehidupan, penghambaan diri kepada Allah. Karena hakikat umur yang panjang itu dengan konsepsi terbaik di sisi Allah itu, menurut hadis Nabi adalah khairun nas man tawala umru wa hasuna amalu, yaitu sebaik-baik manusia kalau dia diberikan umur yang panjang, baik pula amalannya. Wa syarrun nas, dan seburuk-buruk manusia man tawala umru wa sa'a amalu, diberikan umur yang panjang tapi buruk pula amalannya. Nah, mudah-mudahan kita melalui momentum peringatan hari raya atau momentum peringatan hari besar Islam lainnya menjadi alarm atau pengingat kita untuk terus bisa mengambil momentum itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah yang khusus tentunya di dalamnya. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajmain, dan semoga pula dilimpahkan kepada kita selaku pengikutnya yang istiqomah di jalannya, amin ya rabbal alamin. Jadi Nabi Muhammad itu sebagai sosok yang mengajarkan kita bagaimana mengisi hari-hari tertentu, di antaranya adalah ketika kita mendapati diri berada di dalam perayaan Idul Adha tentunya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini dalam dialog
khusus berkenaan dengan Idul Adha. Kita bahas berkenaan dengan pengertian Idul Adha, kemudian apa saja yang harus kita lakukan ketika kita mendapati diri kita berada dalam perayaan Idul Adha itu sendiri. Yang pertama, kalau kita berbicara masalah pengertian atau ta'rif, itu kita mengacu kepada ungkapan kata atau kalimat yang sering kita ucapkan. Misalnya kalau ditanya ini hari raya apa? Hari raya Idul Adha. Idul Adha itu kan terdiri dari susunan kata yang terdiri dari idul sama adha. Itu maknanya adalah bisa bermakna menengok, bisa juga maknanya menjenguk, tapi bisa juga dimaknai kembali. Jadi kalau ada dikatakan idul itu berarti kalau adha itu artinya adalah berkaitan dengan hewan kurban. Maka sebenarnya kalau kita mengatakan Idul Adha itu berarti kita kembali melaksanakan ibadah kurban. Sebenarnya itu pengingat, atau paling enggak kalau nanti secara spesifik kita mempelajari tentang filosofi atau sejarah perjalanan dari perintah syariat ini, berarti kita tidak hanya kembali berkurban tapi kembali mengenang atau kembali mempelajari kehidupan sosok Nabi yang mulia, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya, bagaimana cara dia dan keluarganya dalam membangun konsepsi kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adha itu berasal dari maknanya udhiyah atau dhuhiyah, yaitu hewan sembelihan. Dan kita di Indonesia itu memaknai adha itu dengan makna kurban, dan kurban ini diambil dari bahasa Arab, yaitu dari qoroba yakrobu, artinya adalah dekat. Maka orang yang berkurban itu sebenarnya itu adalah metode yang dia upayakan atau cara yang dia upayakan dalam hidupnya supaya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Selain itu tidak hanya dekat kepada Allah, qaribum minallah, tapi juga qaribum minan nas. Dia juga dekat dengan manusia. Nah, karena memang ciri khas daripada perayaan hari raya dalam Islam itu, baik Idul Fitri maupun Idul Adha itu tidak hanya membangun konsepsi kedekatan kepada Allah, hablum minallah, tapi juga membangun konsepsi kedekatan dengan sesamanya. Anggaplah kalau misalnya Idul Fitri itu, ketika kita menjelang Idul Fitri kita diperintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka zakat fitrah ini sebagai upaya bagi kita untuk membangun kedekatan kepada sama manusia dengan solidaritas, bahwa kita itu memperhatikan saudara-saudara kita, memperhatikan orang-orang yang ada di lingkungan sekitar kita. Maka itulah ajaran agama ya, yang berkaitan dengan tidak hanya berkaitan dengan ibadah-ibadah ritual, tapi dari ritual itu akan muncul nilai-nilai sosial. Termasuk diantaranya ketika hari raya Idul Adha yang ditandai dengan kurban, itu sebenarnya kan hasil sembelihannya, hewan kurban itu diberikan kepada orang lain. Itu diantaranya orang-orang yang membutuhkan, ada yang bersifat sedekah, ada yang hadiah, kemudian secara pribadi juga dia mendapatkannya. Nah, itu kan bagian daripada memupuk solidaritas kebersamaan umat, dan ini menjadi syiar bahwa Islam itu tidak hanya asik untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada Allah, tapi juga membangun kedekatan dengan sesamanya. Maka nilai-nilai baik secara ritual maupun sosial itu ada dalam ibadah yang kita kerjakan. Adapun kita yang di Indonesia biasa memaknai itu dengan kata ayyada. Ayyada itu maknanya adalah berhari raya. Jadi kita memang ada nuansa-nuansa yang berbeda di kalangan kita ya. Cuma memang tradisi hari raya di Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri, yang memang kalau Idul Fitri memang momentumnya ada halal bihalal, silaturahim dan sebagainya. Para pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun Idul Adha itu sendiri punya banyak sebutan. Misalnya yang pertama ada yang menyebutnya ini sebagai hari raya haji, karena memang bersamaan dengan apa yang kita hadapin tanggal hari ini, hari raya Idul Adha ini, memang ini merupakan rangkaian dari ibadah haji yang sedang dilakukan para jamaah haji di Baitullah.
Yani beberapa waktu mulai dari sejak bulan Syawal, Dzulqa'dah, dan puncaknya di Dzulhijjah, karena orang haji itu kan yang paling intinya adalah tanggal 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah. Maka kemudian ini berkaitan dengan haji, maka kemudian setelah itu masuk 10 Dzulhijjah Idul Adha, di mana para jamaah haji adalah dalam rangkaian ibadah haji yang pada hari ini tanggal 10 itu melontar jumroh Aqabah, kemudian ada tahallul awal. Kemudian yang lain juga kita tadi sudah bahas bahwa Idul Adha juga dinamakan Idul Kurban, yaitu perayaan tentang kurban, karena memang kita mencontoh apa yang sudah dicontohkan oleh perjalanan kehidupan seorang nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya. Bagaimana beliau sebagai seorang yang bertakwa kepada Allah mampu menghadirkan sikap untuk berkorban, termasuk diantaranya berkorban terkait dengan dirinya dan keluarganya. Diceritakan dalam kitab Mishkatul Anwar bahwa Nabi Ibrahim itu sebenarnya adalah, kalau zaman sekarang bisa dikatakan miliarder. Karena kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu kalau dia bersedekah atau berkurban, itu diceritakan dalam kitab itu ada 1000 ekor domba, kemudian 300 lembu, dan 100 ekor unta. Kemudian dalam satu ungkapan begitu, apa yang dikerjakan oleh Nabi Ibrahim ini tentu menimbulkan decak kagum di antara orang-orang yang ada, karena kedermawanan dan begitu loyalnya, bahkan tidak pernah sayang terhadap hartanya untuk fi sabilillah, di jalan Allah. Sampai kemudian satu ketika Ibrahim itu pernah bilang begini, seandainya pun anakku yang harus dikorbankan, itu pun aku akan lakukan karena Allah. Maka pada tanggal 8 Dzulhijjah melalui mimpinya Nabi Ibrahim, Allah menagih nazar itu. Awalnya Nabi Ibrahim itu ragu, apakah ini betul datangnya daripada Allah atau ini memang datang dari setan yang ingin mengganggu rumah tangganya. Maka kemudian keraguan Nabi Ibrahim ini disusul dengan perenungan-perenungan. Nah, perenungan ini dalam bahasa agamanya disebut dengan tarwiyah. Maka 8 Dzulhijjah itu disebut dengan Yaumut Tarwiyah, hari perenungan. Sampai kemudian berpikir pada keesokan harinya diberikan mimpi yang sama. Maka kemudian Nabi Ibrahim menganggap bahwa mimpi itu adalah sesuatu yang sudah diketahui betul datangnya daripada Allah. Maka kemudian disebut dengan Yaumu Arafah. Arafah maknanya adalah mengetahui mimpi itu dengan sesungguhnya. Baru kemudian pada hari berikutnya Nabi Ibrahim diberikan mimpi lagi dan sudah punya keyakinan untuk melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Tapi orang yang berbuat kebaikan itu tidak akan luput dari godaan setan untuk mencegahnya. Termasuk yang digoda itu adalah mulai dari Nabi Ibrahim sebagai kepala keluarga, kemudian istrinya sebagai ibu rumah tangga, dan termasuk anaknya, anggota keluarga. Jadi ini mengindikasikan bahwa dalam satu keluarga itu, kalau misalnya bapaknya bagus, kadang-kadang celahnya bisa dari istrinya misalnya atau ibunya. Kalau suami istri sudah bagus, kadang ujian itu bisa datang dari anaknya. Nah, ini maka kemudian karena keluarga ini keluarga yang bertakwa, keimanannya mantap, tidak goyah sedikit pun oleh bujuk rayu setan. Ketika digoda, maka kemudian Nabi Ibrahim kemudian melontar atau melempar batu kerikil kepada penggoda itu, setan atau iblis itu yang menyamar. Maka kemudian ini menjadi simbol dari melontar jumroh, yang merupakan juga simbol yang harus kita pahami. Inilah simbol permusuhan abadi antara manusia dengan setan atau iblis. Maka kemudian pada akhirnya peristiwa ini berakhir kepada usaha Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Ketika usaha itu akan dilakukan, maka sebagai ganti dari kebaikan Nabi Ibrahim itulah Allah mengganti Nabi Ismail yang akan disembelih itu dengan hewan kurban, sebagaimana yang kita ketahui hari ini, mulai dari bisa kambing, bisa sapi, atau bisa unta. Tapi kita di Indonesia tidak ada unta, jadi kambing, sapi, atau mungkin saudara kita di daerah Kudus itu ada tradisinya sejenis sapi, yaitu kerbau. Nah, maka yang hari ini kita dapati, yang hari ini kita lakukan,
itu sebenarnya adalah bagian dari mencontoh syariat yang pernah atau sudah dilakukan 3000 tahun yang lalu oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan diabadikan menjadi syariat dalam Islam juga yang kita lakukan. Dan itu semua spiritnya harus menjadi bagian dari upaya kita untuk tidak sekedar melaksanakannya secara rutinitas, tapi memang kita mengambil spirit apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim terkait dengan pengorbanan yang dikerjakannya Nabi Ibrahim itu, sehingga kemudian akan tampaklah bahwa kita ketika menghadapi Idul Adha itu semakin punya kesadaran untuk melaksanakan segala sesuatunya karena Allah semata-mata. Kemudian yang ketiga, nama lain daripada Idul Adha adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Karena memang hari ini disembelih hewan kurban mulai tanggal 10, 11, 12 sampai berakhirnya hari tasyrik yaitu 13 Zulhijjah. Nah, yang selanjutnya terkait dengan apa yang bisa kita lakukan atau kewajiban atau hal-hal yang perlu kita lakukan di dalam menghadapi Idul Adha ini, kita bisa mengambil dari riwayat yang disampaikan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Hasan bin Ali pernah mengatakan Rasulullah SAW memerintahkan kami dalam Idain itu maksudnya adalah 2 hari raya, yaitu hari Idul Fitri dan Idul Adha, agar memakai pakaian yang terbagus yang dimiliki, karena memang cara penyambutan begitu. Kemudian kalau ada minyak yang terbaik, kemudian berkurban diantaranya apabila hari raya Idul Adha dengan binatang yang termahal atau binatang yang paling baik. Dan ini anjuran bagi kita untuk mempersiapkan hari terbaik, hari raya itu dengan sesuatu yang baik, karena itulah bagian daripada syiar agama ini, atau apa yang dicontohkan oleh para orang-orang soleh, termasuk mencontoh para nabi bagaimana menghadapi hari-hari raya agar mampu melaksanakannya dengan baik, termasuk pada akhirnya mengaplikasikannya dalam kehidupan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini sebagai pengantar obrolan kita hari ini terkait dengan Idul Adha. Mudah-mudahan spirit yang kita dapatkan dari kegiatan atau perayaan hari-hari Idul Adha tidak berhenti kepada seremoni saja, tapi kita mampu meneladani kehidupan para nabi, diantaranya Nabiullah Ibrahim dan para keluarganya, Nabi Ismail dan Siti Hajar, termasuk Nabi kita Muhammad SAW yang sudah banyak berkorban untuk kita sebagai umatnya dalam membangun kehidupan kita yang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nani. Mendengar itu tadi kita dengarkan ya sedikit penjelasan dari Pak Ustadz Eko ini terkait topik kita, ya ini pengertian dan juga kewajiban seorang muslim di Idul Adha. Biasanya juga lebaran Idul Adha atau lebaran haji nih Pak Ustadz Eko seperti yang disampaikan ya. Yang kita nih belum haji nih misalnya seperti itu. Terus bagaimana, apakah kita juga harus merayakan sama-sama yang sudah berstatus haji, atau kita nih pelongo-pelongo aja begitu Pak Ustadz ya, atau seperti apa Pak Ustadz? Ya, hari raya itu kan sebenarnya khusus untuk semuanya sebenarnya. Kita yang belum berhaji pun berhak mendapatkan kebahagiaan. Namanya hari raya itu hari berbahagia. Ya. Jadi tapi memang dalam urutan-urutan ibadah memang yang paling tinggi tingkatannya itu kalau bisa berhaji di bulan ini. Kalau tidak bisa berhaji ya berkurban. Untuk baru yang lain-lain lah, ibadah-ibadah sunnah yang lain. Pun kalau tidak bisa berkurban dengan hewan, misalnya sebagaimana yang disampaikan oleh, kalau tidak salah, oleh Ibnu Abbas itu, kita kalau hari raya itu, karena ini hari raya Idul Adha, supaya memahami konsep daripada Idul Adha itu sendiri, kalau sekiranya kita belum bisa kurban misalnya dengan kambing kah atau sapi kah, maka paling tidak kita itu di hari raya itu berkurban untuk keluarga kita. Maksudnya Pak Ustadz? Maksudnya ya kita beli daging sendiri ke pasar, atau kita sembeli aja misalnya ayam kah atau bebek kah. Yang penting adalah yang hari itu kita memahami spirit untuk berkurban. Nah, ini supaya kita itu jauh daripada sifat tamak. Karena sejatinya kurban itu kan mengorbankan harta kita supaya kemudian dari itu semua hilang rasa kita kecintaan kepada dunianya. Nah, ini kadang-kadang kita melupakan itu, sehingga yang terjadi orang pada hari raya Idul Adha itu hanya nyiapin tusuk sate sama arang. Jadi mengharap-harap dapatnya daging kurban, kalau tidak dapat jadi marah. Nah, itu kan juga keliru sebenarnya. Hari kurban ini kalau kamu belum bisa
misalnya kurban yang benar-benar kurban seperti kambing atau sapi, kamu bisa kurban yang lain yang itu tetap pada prinsipnya supaya kamu itu tidak toma atau rakus terhadap dunia. Nah, itu prinsip sebenarnya dibangun orang-orang yang soleh atau yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Pak Ustadz Eko, sebenarnya mungkin statement yang benar ini yang seperti apa Pak Ustadz? Sebelum kita sholat Idul Adha begitu ya, tidak makan apa-apa terlebih dahulu sampai nanti sampai pulang selesai melaksanakan sholat Id. Kemudian ada juga yang tidak masak apa-apapun, nanti pulang sholat, selesai sholat baru masak, dan misalnya nih memotong ayam saja begitu Pak Ustadz ya, dilakukan setelah sholat Idul Adha. Ini yang benarnya yang mana nih prosesnya? Jadi yang benar itu tidak makan sebenarnya, tidak makan sebelum berangkat sholat. Ini untuk membedakan dengan Idul Fitri. Kalau Idul Fitri itu ditandai dengan makan dulu sebelum, gitu ya, karena ini Idul Fitri itu kan kita dibatasi dengan puasa. Puasa itu tanda kita berakhir puasa itu adalah apa? Uftir ya, berbuka, sudah mulai makan kita. Nah, maka Idul Fitri itu makan dulu baru sholat. Sedangkan Idul Adha itu tidak makan dulu, kemudian setelah pulang baru makan. Nah, bayangkan kalau pulang terus belum apa-apa, apa yang mau dimakan? Nah, jadi yang tidak dimakan ini tidak ada persiapan begitu di rumah. Prinsipnya sebenarnya bukan tidak masak itu, tapi tidak makan. Nah, itu kalau mau masak kapan saja bisa sebenarnya untuk persiapan ini. Itu bahkan kalau misalnya mau potong ayam gitu Pak Ustadz, harus nunggu sholat selesai itu seperti apa tuh? Saya baru dengar itu maksudnya. Jadi sebenarnya boleh aja potong ayam kapanpun ya. Itu bahkan ini kan namanya kesunahan. Namanya sunnah itu tidak sampai level wajib. Artinya kemudian yang tidak sesuai sunnah pun boleh sebenarnya. Misalnya sebelum Idul Adha, karena dia ini biasanya sarapan pagi, terus kalau dia tidak sarapan bisa pingsan, ya dia lebih baik makan. Itu maksudnya. Nah, ini kan cuma sunnah, artinya bukan suatu yang mewajibkan. Tapi kalau kita mau mencontoh apa yang dilakukan oleh Nabi, maka kita bisa mencontohnya, diantaranya adalah tidak makan sebelum berangkat sholat. Nah, itu. Baik. Tadi disampaikan Pak Ustadz Eko, kalau kita belum mampu untuk berkurban, tetap diusahakan, tetap lagi belum bisa seperti itu ya, dengan membeli mungkin sedikit daging saja untuk keluarga misalnya seperti itu juga bisa dihitung berkurban. Nah, kalau berkurbannya ini belum mampu, tapi diganti dengan sedekah misalnya begitu Pak Ustadz, sedekah makanan untuk orang lain ataupun sedekah sedikit duit lah begitu Pak Ustadz, dimasukkan di amal sedekah itu seperti apa? Ya, pada prinsipnya memang yang kita tidak bisa juga katakan ini sebenarnya di luar dari ketentuan hewan disembelih seperti kambing atau sapi itu sebagai kurban, bukan. Tapi memang kita mengambil spiritnya bahwa orang yang berkurban itu kan sebenarnya dia sedang melatih dirinya untuk tidak mencintai atau tamak terhadap kehidupan dunianya. Maka kalaupun kita tidak bisa sampai kepada level itu, ada cara yang sebagaimana disebutkan para ulama, ya pada hari ketika masuk Idul Adha pun kamu mengusahakan diri tetap mengeluarkan harta lah. Sedekah boleh ya, atau untuk keluarga kita, yang lebih utama kan sedekah untuk keluarga sebenarnya, itu baru ke yang lain, dan boleh, artinya kita melatih diri kita agar kemudian spirit atau semangat daripada Idul Adha itu tetap kita dapatkan, walaupun pada level-level tertentu mungkin kita tidak seperti orang yang bisa untuk melaksanakan kurban. Tapi sekali lagi kan memang kurban itu hukumnya juga berbeda-beda. Ada menurut Imam Syafi'i dengan Imam Maliki hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang dianjurkan. Bahkan amalan yang paling dicintai di Yaumun Nahar 10 Dzulhijjah itu adalah mengalirkan darah. Itu artinya itu kan, tapi level orang yang punya kelapangan harta. Itu. Kemudian kalau Imam Hanafi, kalau punya kelapangan harta tidak dalam bepergian, maka wajib hukumnya berkurban. Nah, kita yang tidak sampai kelapangan hartanya, belum mampu membeli korban kurban, maka paling tidak spiritnya itu kita dapatkan. Sehingga yang nantinya ini juga saya sering terapkan itu dalam kehidupan, mudah-mudahan kita juga bisa menerapkannya, supaya kita itu tidak kecewa atau tidak mengharap-harap sama panitia kurban. Kalau nanti kita dapat kurban, ya kalau dapat.
Kalau enggak kan kita dongkol karena sudah Ya. sudah pengen gitu maksudnya, enggak dapat kupon Dapat lagi kupon dan gitu sebagainya. Ustaz. Tetangga sebelah dapat gitu ya Ustaz ya. Nah, jangan sampai itu kan terjadi gara-gara kita enggak paham spiritnya. Karena spirit berkurban nih siapapun boleh melaksanakannya. Pada level-level tertentu orang yang punya banyak harta ya tentu levelnya kurban seperti kesyariatkan. Tapi bagi kita yang enggak punya, ya kita bisa dengan mengeluarkan harta kita untuk kepentingan keluarga atau kepentingan orang lain. Nah, ini sekali lagi memang cara menyikapi agar kita mampu menghadirkan spirit Idul Adha itu pada dataran yang sesungguhnya, bukan pada dataran yang selama ini kita anggap itu. Sehingga saya tuh pada prinsipnya begini, sering saya diundang orang itu sebelum pergi undangan saya makan dulu. Karena saya tidak mau mengharap-harap makanan di tempat undangan itu. Saya khawatir kalau makanan itu tidak sesuai dengan kesukaan saya jadi dongkol. Itu kan maksudnya ya, merusak hakikat dari udah kita tahan lapar gitu ya Ustaz. Tapi ya kan sekarang kan jadi musim tuh. Kalau mau undangan jam istirahat kerja. Jam istirahat. Ya, seperti itu. Tapi kita hati-hati. Sekalian makan siang maksudnya, betul. Ustaz. Tapi kita hati-hati terhadap niat karena diundang itu, kita memenuhi undangan itu kan bagian daripada kesunahan dan dapat pahala. Jangan sampai justru mau dapat pahala gara-gara kita dongkol, kita tidak senang, jadi kemudian mengurangi atau menghilangkan pahala itu. Baik. Pak Ustadz mungkin bisa dijelaskan juga nih, jika kita sudah mampu untuk berkurban begitu dengan ikhlas lillahi ta'ala, apa manfaat ataupun apa janji Allah Subhanahu wa taala pada kita Ustadz? Kurban itu bagi orang yang berkurban itu dapat bikulli sya'ratin hasanatan. Jadi di tiap bulu hewan yang kita kurbankan itu dapat ganjaran satu kebaikan. Nah, berapa memang bulunya itu? Tak terhitung ya itu Pak dia Ustadz. masalahnya. Ya. Jadi memang secara amal dia amal yang paling utama, mengalirkan darah, dan memang secara ganjaran pahala dia paling banyak nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah hadis ini disampaikan man doha thayyibatan bi nafsa muhtasiban ajraha alam kanat lahu hijaban minan nar. Barang siapa yang menyembelih kurban dengan baik dan rela hatinya mengharap pahala dari Allah, maka kurbannya itu akan menjadi penutup baginya dari api neraka. Nah, mudah-mudahan ini jadi motivasi kita itu bahwa ya paling enggak sebenarnya kurban nih setiap tahun disunahkan kita untuk melaksanakan kurban. Jadi kalau ada anggapan cukup sekali seumur hidup, itu anggapan yang keliru sebenarnya. Jadi bahkan setiap tahun kita dianjurkan untuk melaksanakan kurban, karena kalau kita tahu keutamaan kurban, pasti kita pengen nih. Bayangkan setiap bulu hewan yang disembelih itu, termasuk dalam hadis yang lain itu, bahkan sebelum darahnya mengalir ke bumi itu, kukunya, badannya semua itu dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ganjarannya begitu besar. Baik, itu biasa, bagi orang ya, yang Ustaz. melaksanakannya. Baik Pak Ustadz, nah menarik lagi nih, sebelum kita sampai di 10 Zulhijjah, 9 Zulhijjah ini kita disunahkan untuk berpuasa gitu Pak Ustadz. Tapi belum banyak yang mengetahui harus berpuasa sehari sebelum Idul Adha. Nah, kalau kita membuat misalnya ajakan begitu kepada orang-orang itu seperti apa Pak Ustadz? Karena belum banyak yang mengetahui nih, ternyata manfaat puasa sehari sebelum Idul Adha ini juga luar biasa gitu Pak Ustadz. Ya, manda'a ila barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, nanti dia dapat sama kebaikan orang yang melakukannya. Layanku seujurihim syai', tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya itu. Nah, ada puasa-puasa yang memang di luar dari puasa wajib, yaitu misalnya puasa di 9 Zulhijjah atau kita kenal dengan puasa Yaum Arafah, puasa Arafah. Dan pahalanya besar loh. Pahalanya ini kata Nabi, aku berharap dengan puasa 9 Zulhijjah atau hari Arafah, itu puasa Arafah namanya puasa sunnah Arafah, Allah mengampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang telah berlalu dan 1 tahun yang akan datang. Tapi dosanya dosa kecil, bukan dosa besar. Kalau dosa besar itu dengan taubat. Tapi pandangan hadis ini juga mungkin orang juga keliru kadang-kadang menganggap bahwa
kalau begitu enak dong, kita ndak usah lagi khawatir berbuat dosa karena sudah dihapus dosanya. Maka sebenarnya level orang yang diterima ibadah puasanya di tanggal 9 Zulhijjah atau Arafah itu terlihat dari perilaku-perilakunya setelahnya. Gitu. Kalau setelahnya dia mampu menjaga diri jadi baik, itulah sebenarnya penggugur dosanya. Itu bukan berarti tidak berdosa kemudian karena dihapus, bukan. Tapi memang ini catatan agar kemudian kalau kita berbuat salah pun masih ada amalan-amalan yang sudah kita siapkan untuk menghapusnya. Tapi orang yang sukses beribadah itu terwujud dengan hal-hal yang kelihatan setelahnya kesuksesannya. Berarti kalau ada orang habis puasa Arafah kemudian kelakuannya juga tidak terlalu bagus, banyak berbuat dosa, berarti sebenarnya tidak diterima mungkin ibadah yang dia kerjakan. Jadi banyak sih sebenarnya puasa Arafah, kemudian nanti ini masuk kita Muharram ya habis ini. Itu ada puasa di bulan Muharram 10 Muharram, itu puasa Asyura. Nah, itu juga di 10 Muharramnya 10 gitu Pak Ustadz. Muharram, ya. Baik, karena kita juga ada tradisi di situ Pak Ustadz. Ternyata puasanya juga ada di situ gitu ya. Orang-orang tertentu tuh ada tradisi apa ya? Seperti membeli alat dapur gitu ya Pak ya, Ustadz. Betul. Jadi saya pernah nulis itu baru-baru ini bukunya tentang Islam dan budaya lokal itu, termasuk tapi yang dinunukan termasuk itu yang Se'di Muharram ya kalau salah istilahnya dia sebelum Muharram itu yang orang membeli barang-barang tertentu pada hari itu. Baik Pak Ustadz, luar biasa. Dan saya sempat berpikir begini Pak Ustadz, kemarin begitu ya. Kenapa orang tidak berpuasa itu mungkin, mohon maaf untuk pendengar kita banyak yang belum paham, tidak tahu begitu ya Pak Ustadz ya. Nah kalau kita puasa Ramadan misalnya nih, ini ada salawat nih di masjid sebelum puasa. Itu besok puasa. Kalau puasa Arafah yang dimaksudkan tidak ada sinyal-sinyalnya gitu Pak Ustadz. Tiba-tiba aja sudah, orang berpuasa, puasa apa ya? Tidak tahu kalau sehari sebelum Idul Adha itu harus berpuasa dan pahalanya luar biasa. Ini kalau kita mau mengajak begitu Pak Ustadz di lingkungan kita sajalah, minimal di lingkungan kita itu seperti apa Pak Ustadz? Kalau memberitahukan pasti lupa gitu Pak Ustadz. Nah ini seperti apa Pak Ustadz? Kalau mengajak itu malah bagus karena kita tuh ngajak kebaikan, dan paling enggak kan itu bagian dari tawasobil haq tawasobil sobar sebenarnya, saling mengingatkan dalam kebaikan, kebenaran. Walaupun ajakan ini sifatnya sifatnya anjuran karena ini kan puasa sunnah. Nah puasa sunnah itu memang tidak ada informasinya karena memang yang mau melaksanakan silakan, yang tidak mau melaksanakan juga silakan. Tapi orang yang paham terkait dengan nilainya puasa itu sendiri pasti tidak akan melewatkan kesempatan berharga ini. Nah itulah kenapa mungkin orang lupa, maka kita perlu mengingatkan keluarga kita. Mungkin kalau kita punya grup-grup itu, ya kan yang penting niatnya gitu. Jangan kita tuh pernah berpikir bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu karena takut dibilang riya gitu, atau takut dibilang soalim lah suci gitu ya dan sebagainya. Karena melakukan sesuatu karena orang lain itu riya, meninggalkan sesuatu karena orang lain itu juga riya. Maka yang penting tuh niatnya gitu. Malah kalau kita niatkan ini bagian daripada anjuran agama, kemudian kita berharap pahalanya kepada Allah, maka kita akan panen pahala kalau orang jadi puasa gara-gara apa yang kita lakukan. Nah ini bagian dari dakwah namanya, ngajakin orang kepada kebaikan. Baik Pak Ustadz Eko. Tadi juga disampaikan kita singgung sempat status haji begitu Pak Ustadz. Nah kalau statusnya ini belum haji misalnya, kemudian untuk tahun ini belum ada rezeki untuk berkurban begitu Pak Ustadz. Tapi merayakan Idul Adha ini dengan seseru-serunya, semeriah mungkin begitu Pak Ustadz. Nah ini seperti apa? Karena juga ini kan kesempatan nih, karena kupon kan dapat gitu kan. Jadi kita harus rayakan dengan keluarga karena banyak daging yang mau dimakan sama-sama begitu Pak Ustadz. Nah kalau kita menanggapi hal ini seperti apa tuh Pak Ustadz? Malu juga iya gitu ya Pak Ustadz. Ini seperti apa Ustadz? Ya jadi hari raya itu sebenarnya kan hari kita bersenang-senang sebenarnya gitu. Jadi selama kesenangan kita itu dalam lingkup syariat itu diperbolehkan. Artinya kalau kita dapat daging kemudian kita acara sama keluarga itu kan positive thinking aja gitu ya, Ustadz, ya. Artinya kita enggak usah lah, maksudnya itu kan bagian dari mungkin momentum ya. Kalau hari raya itu kita kumpul keluarga kemudian bareng-bareng bisa nikmati bareng-bareng selama kemudian
tidak mengganggu yang lainnya itu dalam tataran itu. Kemudian tidak apa ya, ya pada prinsipnya tidak mengganggu. Kemudian dalam tataran syariat, kalau ngumpul mungkin diniatkan silaturahim, kalau ngumpul diniatkan dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan dan sebagainya. Jadi pintar-pintarnya kita sajalah dalam memanfaatkan momentum itu, karena memang daging yang diberikan kepada kita itu hak kita, dan kita gunakan dalam hal bentuk apapun selama tidak melanggar syariat pun tidak masalah sebenarnya. Itu kecuali daging itu bagi kita yang tidak miskin ya, kemudian dijual, nah itu yang tidak boleh. Itu orang miskin itu punya keleluasaan ketika menerima daging, dia boleh menjualnya dan sebagainya. Tapi bagi kita yang tidak miskin itu jangan coba menjual karena haram hukumnya. Jadi kita itu kan ada level-levelnya. Baik. Jangan ngumpul sebanyak-banyaknya gitu ya Ustaz ya. Satu kupon aja cukup ya pendengar ya. Ini juga peringatan untuk kita bersama. Yang bisa dibagi lah. Yang bisa dibagi. Masih dalam obrolan khusus Idul Adha untuk pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang saat ini sedang tonton kami di live Facebook ya. Untuk Anda yang barangkali ada pertanyaan, kita masih ada waktu 5 menit ke depan di 0822 56199890. Mungkin untuk yang dengarkan radio bisa langsung telepon. Yang saat ini sedang tonton kami di live Facebook ya bisa tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Masih terkait Idul Adha nih, untuk hari ini seperti apa pengertiannya dan juga kewajiban sebagai seorang muslim ya di Idul Adha. Pak Ustadz, kalau lebaran Idul Fitri begitu ya, kita ini sangat wajib sekali ya kalau bermaaf-maafan boleh di hari-hari biasa setiap hari begitu ya Pak Ustadz ya. Kalau di Idul Fitri kan pasti minal aidin wal faizin begitu. Kalau Idul Adha Pak Ustadz sama atau biasanya orang cuek aja Pak Ustadz, yang penting sudah kurban gitu ya sudah gitu Pak Ustadz, ini seperti apa? Sebenarnya kalau Idul Fitri itu ada tradisi di Indonesia namanya halal bihalal atau silaturahim, saling bermaafan. Itu kan melengkapi dari ibadah kedekatan kita kepada Allah, hablum minallah. Maka jangan sampai ketakwaan kita itu hanya kepada Allah tapi sesamanya kemudian bermasalah, maka kita ada tradisi bermaafan. Nah, adapun biasanya Idul Adha itu lebih kental sih ke jamaah haji kalau menurut saya, karena mereka di sana ketika tiba masa seperti selesai ya dalam paripurna pelaksanaan ibadah yang mereka kerjakan, maka mereka itu saling bermaafan antara satu dengan yang lainnya untuk sama-sama niatnya sama untuk menyempurnakan. Nah, sementara kita yang di luar daripada itu, momentum bisa kita manfaatkan untuk bermaafan sebenarnya. Tapi lebih daripada itu sebenarnya kalau kita mau saling memaafkan itu tidak harus menunggu hari raya. Cuma kalau hari raya ini orang dadanya tuh karena hari raya kan senang, dadanya lebih terbuka lebar. Jadi ini momentum untuk mendapatkan maaf dari orang yang agak susah dimintakan maafnya ketika di luar dari hari raya misalnya. Dan banyak cara, misalnya kalau hari raya itu nggak mungkin juga kita diusir ke rumahnya kan kalau hari raya kan ya. Dia lebih senang kan, karena kalau Idul Adha tuh Pak Ustadz mohon maaf nggak terima tamu gitu, beda sama Idul Fitri gitu ya Pak Ustadz open house gitu. Memang karena kita juga nggak buat kue biasanya belum lagi apa dan sebagainya, jadi tergantung cara. Tapi memang kalau nuansa ini kan bagian dari tradisi sebenarnya, itu tradisi baik itu harus dipertahankan. Cuma kalau kita di Indonesia identiknya kalau Idul Adha tidak sama seperti Idul Fitri, karena memang yang biasa melakukan itu adalah jamaah haji. Tapi kalaupun kita mau bisa, tidak ada masalah untuk memanfaatkan ini itu. Sehingga kalau di Idul Adha kan ucapan maaf itu kan di HP kita agak kurang ya. Iya. Kalau Idul Fitri itu penuh HP kita itu ucapan maaf, tapi orangnya tidak tahu minta maaf enggak, karena gambar aja isinya. Itu yang sekarang agak lucu juga. Tapi dia minta maaf gitu, enggak ke rumah juga akhirnya. Nah, ini kan lucu. Sudah lewat HP. Sudah lewat HP. Jadi lebih simpel itu sekarang. Ya, baik Pak Ustadz. Nah, untuk di akhir obrolan kita pagi hari ini Pak Ustadz, mungkin bisa lebih pertegaskan lagi Pak Ustadz, di Idul Adha, Lebaran Haji ya, ibadah haji, ibadah kurban itu untuk hewan yang bisa disembelih atau dikurbankan itu hewan apa saja Pak Ustadz? Ayam termasukkah? Ayam itu bisa dipotong tapi tidak masuk ke dalam kategori hewan yang kategori dikurbankan. Berapa banyak pun dikurbankan? Iya, tetap tidak masuk karena memang ketetapan dalam syariat tidak demikian. Yang dicontohkan itu ya seperti kambing. Ya, kambing ini untuk satu orang. Kemudian ada sapi, unta,
atau kerbau. Nah itu untuk 7 orang. Jadi hewannya memang hewan tertentu gitu. Tapi yang lain pun kalau mau dipotong di hari Idul Adha pun tidak masalah gitu. Karena misalnya daripada nunggu daging tidak dapat, ya kita potong ayam aja di rumah. Tapi kalau untuk dikurbankan yang ya, tadi saja tapi ya kalau Ustaz, ya. dikatakan itu sebagai hewan kurban tidak bisa masuk dan tidak sah Ya. itu sebanyak apapun karena memang menyalahi ketentuan syariat. Baik, kalau hidangan di rumah saja boleh ayam. Nah, boleh karena biasanya ada yang ketemu daging kambing atau sapi darah tingginya naik. Maka Sefrekuensi Pak alternatif. Ustadz. Baik, terima kasih Pak Ustadz Eko Nadi untuk bincang-bincang obrolan kita di pagi hari ini khusus di Idul Adha ya, spesial untuk Anda yang juga saat ini sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan terkait pengertian dan kewajiban seorang muslim di Idul Adha. Terima kasih juga kebersamaan Anda pendengar yang sudah bergabung. Semoga apa yang disampaikan Pak Ustadz Eko Nadi juga bermanfaat untuk kita bersama, tambah ilmu lagi kita, termasuk juga saya pribadi ya. Dan sebelum kami akhiri, kami ucapkan juga untuk Anda selamat merayakan Idul Adha, Lebaran Haji, Lebaran Kurban, begitu ya. Mohon maaf lahir batin juga untuk semuanya. Dengarkan terus RRI Nunukan Plus 1 kanal inspirasi. Kami akhiri, tetaplah bersama kami tim pagi. Anda masih mendengarkan 96,3 MHz RRI Nunukan, kanal inspirasi.